Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dan selamat malam teman-teman dimanapun yang sedang berada ya. Hari ini kita kembali lagi berada di sebuah lokasi explore yang terbengkalai. Dan lokasi kita pada malam hari ini adalah sebuah klinik pengobatan yang terbengkalai. Sekali lagi, klinik ini berdasarkan informasi singkat yang saya dapatkan ya, sudah terbengkalai semenjak tahun 2014. Kita akan coba explore lokasi ini setelah 2014 ya. Klinik ini tidak beroperasional. Dari berbagai cerita yang saya dapatkan ya tentang lokasi ini, bahkan terhadap orang ya yang menjaga lokasi ini, konon katanya klinik ini memang dibilang cukup angker. Sering terdengar suara-suara gaduh ya di jam-jam tertentu di tempat ini. Konon katanya benda-benda ataupun beberapa benda-benda ya suka bergerak sendiri tanpa ada yang tahu siapa yang menggerakkan. Teman-teman, kita akan coba explore ya. Di sebelah kanan kita ini ada sebuah bekas toiletnya juga ya, teman-teman. Walah, di sini sepertinya banyak sekali tercecer benda-benda yang seperti ini ya, teman-teman. Aku nggak tahu, di sini banyak kabel-kabel juga, dan tentunya di sini adalah beberapa peralatan ataupun obat-obat kesehatan ya. Contohnya adalah yang seperti ini, karena ini dulu adalah merupakan sebuah bekas klinik kesehatan, teman. Aku nggak tahu fungsinya ini apaan, tapi ini tuh masih terdapat sisa-sisa ya. Ini tulisannya Norages. Aku nggak tahu fungsinya apaan. Kemudian di situ bisa kita lihat ya, terdapat banyak sekali cairan-cairan kimia yang seperti itu, cairan obat-obatan ya, yang masih tertinggal di bekas klinik ini. Yang jaga lokasi ini adalah seorang ibu-ibu ya, seorang ibu-ibu yang sudah lumayan sepuh. Beliau menceritakan sedikit tentang lokasi ini. Saya cukup tertarik ya untuk melihat sebenarnya seperti apa, teman. Waduh, luar biasa. Ini sudah seperti hutan ya. Ya Allah. Di depan saya ini ada sebuah mesin ya, aku nggak tahu fungsinya apaan. Tapi yang pasti di sini masih terdapat beberapa peralatan ya yang digunakan untuk membantu operasional bekas klinik ini. Beberapa benda yang ditata di tempat ini, konon katanya besok harinya sudah porak-poranda lagi, kata penjaga ibu-ibu tersebut. Ada sebuah cerita juga ya dari beliau yang menyebutkan bahwasanya beliau sebelum menempati ya sisi bangunan yang lain yang terletak di luar klinik ini, beliau satu keluarga sempat mengalami jatuh sakit yang bersamaan. Bisa dibilang sakitnya beliau itu dikarenakan penghuni ya dari bangunan ini tuh seakan-akan tidak terima gitu ya. Astagfirullahaladzim.
Seakan-akan itu beliau tidak diizinkan ya untuk menempati satu bangunan yang berada di samping klinik ini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah seperti belantara ya bagian tengahnya, kawan. Aku dari awal ya masuk lokasi ini memang bisa dibilang lumayan merinding juga. Namun sejauh ini aku belum melihat sesuatu ya yang mengusik ketenangan saya eksplor di lokasi ini. Namun dari cerita-cerita yang disampaikan oleh ibu penjaganya ya, yang menjadi saya itu tertarik untuk eksplor lokasi ini. Apalagi jika lokasi ini dimasuki tanpa izin beliau, katanya beliau sendiri yang mengalami sakit. Dan dari informasi tersingkat ya, ada beberapa konten kreator yang kemarin sempat masuk ke lokasi ini tanpa seizin beliau. Akhirnya beliau dan keluarganya itu, astagfirullahaladzim, aku mendengar suara rek. Akhirnya beliau dan beberapa keluarga itu mengalami jatuh sakit yang bersamaan. Jadi aku ketika mengurus perizinannya, beliau pun sedang terbaring ya di tempat tidurnya gitu loh. Ceritanya sih karena ada yang masuk tempat ini tanpa izin beliau. Aku sedetailnya nggak tahu teman ya, sebenarnya kejadiannya seperti apa. Tapi yang pasti beliau menceritakan tersebut. Aku masuk izin lokasi ini pun juga lumayan sulit ya, karena pada awalnya saya tidak diperbolehkan gitu loh, karena kejadian beberapa waktu yang lalu. Saya tadi seperti mendengar suara ya. Suara yang benar bergerak. Nah, terdengar lagi. Lokasi ini memang persis di pinggir jalan raya ya, tapi saya bisa bedakan ya antara suara kendaraan yang lewat dan suara yang berasal dari bangunan ini. Ada seperti suara cek gitu ya. Saya tadi di satu ruangan ya yang persis di depan kita ini, saya sempat mendengar satu kali suara ya. Dan suara ini tidak aku dengar lagi hingga saat ini. Kalau saya perhatikan ya, memang saya dapat merasakan tempat ini cukup ya membuat saya merinding ya. Meskipun sejauh ini saya belum menemukan titik maksimal ya supaya bisa merasakan jegrak gitu ya ataupun mengkorok di tempat ini. Namun setidaknya saya bisa merasakan ya, teman-teman. Kejadian aneh sakit ibu-ibu yang jaga tempat ini dengan beberapa anggota keluarganya secara bersamaan memang dikait-kaitkan dengan
tempat ini ya, yang seakan-akan tidak mengizinkan gitu orang lain untuk masuk lokasi ini. Aku nggak tahu ya apakah itu benar atau salah, tapi setidaknya cerita yang disampaikan beliau adalah yang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang jatuh ya. Jadi sesuatu terjatuh dari yang saya sorot ini ya, ketika saya sedang mereview cerita tentang lokasi ini. Aku nggak tahu yang jatuh apaan. Mudah-mudahan sih hanya sekedar daun yang kering ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, kita lanjut eksplor saja lokasi ini ya. Sebenarnya klinik ini menurut aku juga tidak terlalu besar ya. Ini sebuah klinik yang menurut aku sih kecil saja. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, lokasi ini cukup ya membuat kita merinding. Oke guys, kita coba masuk ke dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tuh ada beberapa ruang periksa ya teman ya. Nah seperti itu, ruang periksa. Aku melihat secara kondisional tempat ini ya, ini masih tergolong cukup bagus, cukup epic ya. Melihat mulai terbengkalainya tempat ini tuh di tahun 2014. Tapi seperti tempat-tempat terbengkalai lainnya, sepertinya memang tempat ini sudah menjadi sasaran para pencuri ya, karena terlihat kabel-kabel yang mulai terkelupas dan beberapa petanda lain. Seperti itu teman. Ini kan bisa kita lihat ya, kabel-kabel yang terkelupas seperti ini tujuannya adalah untuk diambil tembaganya gitu loh. Kemudian di sini ada beberapa benda ya, kalau saya perhatikan ada alkohol antiseptik juga, ada semacam tempat cuci-cuci ya yang seperti ini. Dulu memang cerita yang berkaitan tentang barang-barang ya yang tercerai-berai, yang sering berpindah tempat sendiri itu ketika lokasi ini baru awal-awalnya tidak dihuni ya. Karena ibu-ibu yang jaga tersebut terkadang suka merapikan ya beberapa barang-barang yang berada di dalam bangunan ini, dan beliau bercerita meskipun ya malamnya itu dirapikan, paginya itu sudah berpindah sendiri gitu loh barang-barangnya. Itu sih yang membuat aku cukup tertarik ya. Namun kondisinya sekarang kalau aku perhatikan, memang keberadaan klinik ini hanya ruangan-ruangan kosong saja, tanpa properti yang seperti di klinik-klinik lain ya, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Namun ini hanya sebuah bangunan kosong, dan aku eksplor lokasi ini juga tidak terlalu mengkorok ya. Bisa dibilang merindingnya pun juga kecil gitu loh. Ada beberapa ruangan ternyata di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak mendapatkan interaksi apapun kecuali ada sesuatu yang jatuh ya di pojokan sana tadi, teman-teman. Ketika saya berdiri di arah yang saya sorot ya, di belakang saya persis itu ada sesuatu yang seakan-akan terjatuh gitu ya. Tapi aku nggak tahu apakah sesuatu yang jatuh itu gitu. Kemudian di sini tadi juga ada semacam interaksi suara ya, yang cukup jelas juga aku dengar. Namun selebihnya hingga detik ini aku belum mendapatkan sebuah interaksi yang lebih hot ya, selain suara yang cek tadi gitu loh. Mungkin suara cicak juga gitu. Oke teman-teman, mungkin saya mendapatkan lokasi explore yang sebenarnya ini juga tidak terlalu membuat saya panik atau lain sebagainya ya. Ini sebuah lokasi explore yang menurut aku cukup biasa saja. Cukup biasa dalam artian sejauh ini aku nggak mendapatkan sesuatu yang bikin aku itu membuat adrenalin gitu naik gitu ya. Namun ini tempat explore yang ya memberikan sedikit sentuhan-sentuhan romantis, sentuhan-sentuhan manja, merinding kecil gitu aja ya. Tapi setidaknya saya cukup penasaran, ataupun rasa penasaran saya ya terjawab dengan cerita ibu-ibu yang jaga dari tempat ini, dengan berbagai cerita beliau gitu loh. Saya cukup tertarik dan akhirnya saya masuk lokasi ini ya. Meskipun untuk masuk lokasi ini juga dibilang cukup rumit ya perizinannya teman. Tapi alhamdulillah saya mendapatkan untuk explore lokasi ini, meskipun ya aku pikir ini hanya lokasi yang tidak terlalu menyeramkan juga gitu loh. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja ya yang bisa aku sampaikan review tentang lokasi ini. Ya selebihnya ini menurut aku juga cukup lumayan gitu ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya udah nonton video saya kali ini nggak tuntas, dan untuk sahabat-sahabat semuanya yang baru saja bergabung di channel vlog receh kalian tuh, selamat datang, selamat menikmati video-video yang sudah saya sajikan untuk kamu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.